Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya, yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan syariat dan ajarannya. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita mendengar kalimat seperti ini. Nanti kalau sudah kaya saya mau banyak sedekah. Nunggu usaha sukses dulu baru mau berbagi. Nunggu gaji besar dulu baru enak ngasih. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan bahwa sedekah itu harus menunggu kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra", yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat tadi, Allah mengatakan yang berinfak tidak ketika kaya saja, tapi Allah justru memuji orang yang berinfak di waktu ketika dia sedang dalam keadaan sempit. Artinya ketika punya banyak uang dia mau berbagi, begitupun ketika punya sedikit dia tetap berbagi. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada filosofi kata yang sering kita ucapkan setiap hari. Terima kasih. Artinya semakin kita ingin menerima berarti harus semakin banyak kita ngasih. Semakin kita ingin mendapatkan berarti harus semakin banyak kita memberikan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan amalan sedekah ini adalah merupakan amalan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang telah meninggal ini mereka mengadu kepada Allah dan minta untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Jawaban mereka adalah fa'asaddaqa wa akum minas solihin, agar mereka bisa menjadi orang yang bersedekah. Sungguh luar biasa keutamaan daripada sedekah. Rasulullah SAW juga bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, hanya dengan setengah kurma saja itu bisa bernilai di sisi Allah. Berarti sedekah bukan pada besarnya nominal, tapi pada keikhlasan dan kemauan untuk berbagi. Sobat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan melatih kepedulian. Ketika kita lapar, kita merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Tapi jangan sampai kita hanya ikut merasakan tanpa kita harus melakukan belajar berbagi kepada sesama. Di masyarakat kita kadang ada orang yang merasa gengsi kalau sedekahnya sedikit. Bahkan dia berpikir, cuma 5.000, malu Padahal bisa jadi 5.000 itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat jumlah nominal yang dikeluarkan, tapi Allah melihat bagaimana keikhlasan
yang diberikan oleh orang yang senantiasa berbagi kepada saudaranya. Maka Ramadan jadikan sebagai momentum kita untuk melatih kita menjadi pribadi yang senang dan gemar berbagi. Karena hakikatnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.